Setelah tulang rawan, berikutnya kita akan mempelajari tulang keras. Namanya saja keras, berarti sifatnya juga keras. Nah, kenapa kok keras? Karena tulang keras ini terdiri atas sel-sel tulang atau osteosit. Nah, osteosit ini mengeluarkan matriks atau bahan dasar yang mengandung kapur dan fosfor. Itulah kenapa sel tulang ini bersifat keras. Kemudian, bagaimana cara pembentukan dari tulang-tulang keras ini? Sel-sel tulang keras ini dibentuk juga ada yang dari sel-sel tulang rawan atau dari tulang rawan. Selain itu ada yang dari mesenchyme, ada yang berbagai macam. Tapi yang sering dibahas adalah yang berasal dari tulang rawan ini. Pembentukan tulang itu disebut juga dengan osifikasi. Ini salah satu contoh osifikasi yang berasal dari tulang rawan. Saya bahas yang pertama, ini adalah tulang rawan yang terbentuk ya, tulang rawan hialin. Ini tahapan berikutnya akan terbentuk rongga di dalamnya ini yang mengandung sel-sel pembentuk tulang atau disebut juga dengan osteoblast. Setelah itu, osteoblast itu akan membentuk osteosit, yaitu sel tulang keras. Ya, gambarnya ini akan membentuk sel tulang keras yang berkembang dari dalam ini ke arah luar. Sel tulang ini disisipi pembuluh darah dan sel syaraf. Nah, berikutnya ini adalah pembuluh darah dan sel syaraf. Kemudian yang nantinya pembuluh darah, sel tulang ini, dan sel syaraf itu nantinya akan menjadi saluran Havertz. Ya, saluran Havertz itu saluran yang terdiri atas sel tulang, pembuluh darah, dan sel syaraf. Kemudian di tahapan selanjutnya itu akan semakin keras karena ada tambahan fosfor dan zat kapur. Sekarang jenis-jenis tulang keras berdasar bentuknya. Ya, kalau berdasar bentuknya itu ada tadi sudah dibahas ya sebelumnya, pendek, kemudian ada yang pipih, ada yang pipa. Saya akan bahas yang pendek dulu. Namanya pendek berarti dia bentuknya pendek, kemudian bentuknya silinder ya dan kecil. Contohnya ada di ruas-ruas tulang belakang. Nah, ini adalah contoh ruas-ruas tulang belakang, kemudian pergelangan tangan dan kaki. Yang kedua adalah tulang pipih. Bentuknya pipih, lebar, itu adalah karakteristik dari tulang pipih. Contohnya adalah tulang tempurung kelapa. Kepala. Kemudian tulang dada itu ini, tulang rusuk, ini adalah tulang pipih juga. Kemudian tulang belikat itu bagian belakang ini. Nah, ini adalah tulang belikat. Itu adalah tulang pipi. Kemudian berikutnya adalah tulang pipa. Karakteristiknya adalah panjang seperti pipa. Contohnya ini adalah tulang paha. Nah, ini panjang seperti pipa. Kemudian tulang betis. Kemudian tulang lengan atas. Ya, bagian ini. Ini adalah tulang lengan atas. Nah, kalau kita perhatikan, saya berbesar begini, perjelas ya, itu terdiri atas bonggol dan pipanya. Bonggolnya ini disebut dengan epifisis. Bagian bawah ini juga epifisis. Bagian yang panjang itu namanya adalah diafisis. Ini tersusun dari sel tulang keras, sedangkan epifisis ini tersusun dari sel tulang spons. Nah, itu yang bisa saya jelaskan sedikit tentang macam-macam tulang keras.